تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Alhamdulillah, kita lanjutkan Su'arif Anil Haqnya. Di antara hal yang menghalangi dari kebenaran, nufurun nafs, itu kondisi jiwa yang sedang tidak baik. Seperti sedang emosi banget, dia berupa kemarahan atau kesedihan yang sangat. Maka ini semua adalah kondisi yang menyebabkan seringkali seseorang tidak bisa menerima kebenaran. Kata Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah, wa ma'lumun anna ra'ya la yatahaqqaq illa ma'atidalil mizaj. Bahwa pendapat atau pikiran yang baik itu tidak mungkin terrealisasi kecuali dalam keadaan tenang ya, kejiwaannya. Kata Ibnu Aqil dalam kitab Al-Wadih fi Ushul Fiqh jilid 1 halaman 528, wa idza nafaratin nufus amiyatil qulub wa khumilatil khawatir wa saddat abwabul fawaid. Kalau jiwa itu sedang bergejolak, biasanya hati itu akan tertutup. Pikiran pun jadi gelap dan tertutup pintu-pintu faidah. Maka ketika seseorang misalnya sangat marah sekali, seringkali ketika di saat marah itu dia berbicara dengan kebatilan. Kata Ibnu Qayyim dalam kitab Ighathatul Lahfan jilid 1 halaman 29, walamma kana aktsarul khalqi innama yatakallam bil haqqi fi ridah fa idza ghadiba akhrajahu ghadabu ila al batil. Kebanyakan manusia berbicara dengan kebenaran itu di saat ia ridha. Kalau ia marah, maka kemarahan itu membuat ia berpendapat dengan pendapat yang batil. Ya, karena kemarahannya tersebut. Oleh karena itulah kata Ibnu Rajab bahwa mengucapkan kalimat yang hak di saat ridho maupun di saat marah adalah perkara yang sangat berat sekali. Makanya Allah memuji ya, orang yang memaafkan di saat ia marah. Allah berfirman, wa idza ma ghadibu hum yaghfirun. Dan apabila mereka marah, mereka pun memaafkan. Surat Asy-Syura ayat 37. Oleh karena itulah kondisi emosi yang tidak menentu ini seringkali menyebabkan seseorang itu terkadang salah ucap. Contoh misalnya tentang kisah orang yang kata Rasulullah, ketika Rasulullah menyebutkan bahwa Allah itu lebih gembira dari seseorang yang berada di padang pasir yang membawa unta yang penuh dengan makanan dan minuman, lalu untanya pergi entah kemana. Dia berusaha mencarinya, tidak bertemu. Lalu ia pun berbaring di bawah pohon, bersiap untuk meninggal. Namun ketika ia membuka matanya, ternyata untanya berada di sisinya. Lalu ia berkata dengan saking gembiranya, ya Allah, engkau hambaku, aku Tuhanmu. Dia salah saking gembiranya. Ya, kegembiraan yang sangat terkadang menyebabkan ucapannya saja salah. Bagaimana kalau itu kemarahan yang sangat atau kesedihan yang sangat? Oleh karena itulah ya, orang yang jiwanya masih labil dan tidak stabil, mudah sekali emosi, akan sulit sekali ya untuk menerima pendapat yang benar. Terlebih di masa yang penuh dengan fitnah. Ya, kata penulis buku ini, para pemuda, orang-orang yang masih muda itu biasanya paling mudah ya, jiwanya itu terpancing emosinya. Sehingga apa yang terjadi? Sehingga orang-orang seperti ini justru menjadi penyulut ya, fitnah. Ya, karena jiwanya yang masih labil seperti itu dan sangat mudah untuk tersulut fitnah. Beda dengan orang-orang yang telah kokoh keilmuannya, telah stabil usianya, biasanya tidak mudah diombang-ambing oleh emosi. Maka dari itulah kenapa jidal atau debat itu tidak diperbolehkan dalam agama, karena seringkali menimbulkan kemarahan, ego, dan yang lainnya. Ya, di saat seseorang itu marah atau egonya sedang tinggi, seringkali ia menolak kebenaran. Allahu a'lam.